warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ila hadrati jamil malaikatil muqarrabin alaihi wassalatu wassalam wa jami'an muslimin wa ala rasul wa khususan sayyidina wa habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa dzurriyyati wa ali baiti ajmain wa ila hadrati nabiyina sirra bila badaya alaihi salam wa ila hadrati sayyidina sayyidina muhammedin wal awliya sholihin wal ulama al amilin aina makan masyarakat arti ilama borikiha khususan ila hadrati awliya sayyidina balagudina fi kulsatina Indonesia pada khususan ila hadrati maliku hadal kitabul iblis ma'rifati kafir Quran al-Aziz Yai Haji Bisri Mustafa Rombani wa ila hadrati al-musahiqina wal mutafaddisina hadal kitab al-alama al-hafidh Yai Arwani Amin wa ila hadrati al-alama Yai Umar wa ila hadrati al-mukarram al-hafidh Yai Hisam wa ila hadrati al-adibul hafidh Yai Sa'roni Ahmad wa sallallahu wa nahu khususan ila hadrati mu'allifu hadal kitab tafsir Jalalain Syekh Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahali wa ila hadrati Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar As-Suyuti qaddasallahu wa nahu khususan ila hadrati Syekhina wa murabbi ruhina khususan ila hadrati Syekh Al-Muhtaram Dubi wa ila hadrati Syekh Abdul Habib Hussein wa ila hadrati Syekh Muslim bin Abdurrahman Marafi wa ila hadrati Syekh Abdurrahman Al-Marafi wa ila hadrati Syekh Ibrahim Yahya Al-Buruni wa ila hadrati Syekh Abdul Karim Al-Bandani wa ila hadrati Syekh Ahmad Khatib As-Sambasi qaddasallahu wa usulihim wa furu'ihim wa zawil hukumna alaihim ajmain wa ahli silsilatihim wal hafidhin anhum wa nafa'ana Allahu bihim wa bi ulumihim fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyaykhina wa ikhwanina wa asatidina wa ila arwahi min jami' ahli kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat summa ilayya wa ila jamil hadirin wal hadirat fi hadzal masjid mubarak insyaallah bi sihhati wal afiyah wa bi salamati wal barakah wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ini ajin sholihah hasil maqasidana wa maqasidahum wa maqasidahuna ajmain al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah ya hayyu ya qayyum ya badi'us samawati wal ardi ya malikal mulki ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka taubbata wal inabata wal istiqamata ala syariatil barra wa tariqatil bayda wa tamassuk bi harakatil taqati wa tarbiyati awliya tis'ah warzuqna kamalat tibba'il khairil bariyah. Allahumma alhimna ilman nafi'an bihi awamiruka wa nafi'an nawayyaka warzuqna Allahumma balagata fahmin nabiyyin wa fasahata fil mursalin wa sur'ata ilhamil malaikatil muqarrabin wa akrimna Allahumma bi nuril ilmi wa judatil fahmi wa sur'atil fahmi warzuqna al-hikmata wa ma'rifatal ilmi wa sabatal jahli wa aqli wa akhrijna min dhulumatil wahmi wa alimna surah hikmatika bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian jamaah majelis Rekatul Rohaniyah Auliya Tis'ah Darus Salikin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam sembuh, sehat, selamat, sejahtera, bahagia, sukses untuk kita semua. Barokah manfaat di dunia wal akhirah. Rahayu sagung dumadi
Semoga seluruh makhluk di alam semesta, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu pada segala tingkatan, senantiasa mendapatkan ketenangan, ketentraman, kenyamanan, keamanan, kedamaian dan keselamatan, kesejahteraan dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita lanjutkan tabarukan kita mengkaji kitab Al-Ibris Ma'rifati Tafsir Al-Quranul Hadis yang dipandu dengan kitab tafsir Jalalain sebagai referensi atau rujukan di dalam tadarus, tadabbur dan tafakur serta mutolaah kita terhadap firman-firman Allah yang terkandung di dalam kitab suci Al-Quranul Karim. Alhamdulillah, ayat demi ayat, lafaz demi lafaz telah kita kaji, kita tafakuri serta kita telah bersama-sama hingga sampailah jadi pada surat Al-Qadar juz 30. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga dengan wasilah tabarukan kita mengkaji firman-firman Allah yang terkandung di dalam kitab suci Al-Quranul Karim ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan membuka hati dan pikiran kita agar mudah menerima pancaran nur kalam ilahi dan pancaran nurul hikmah serta pancaran nurul hidayah. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita sekalian kuah ilahiyah, ilmu laduniah, sehingga ilmu-ilmu yang telah kita kaji dan seluruh aktivitas, seluruh kegiatan kita sehari-hari dari mulai bangun tidur hingga tidur kembali dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ilmu yang berfaedah untuk kehidupan kita, fid dini wa dunya wal akhirah, serta dicatat dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal ibadah kepadanya yang telah kita jadikan bekal ketika kita kembali pulang menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan husnul khotimah. Li kulli niyatin sholihah ajarokumullah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baiklah, langsung saja saya bacakan surat Al-Qadar juz 30 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Kemudian nanti kita baca, kita kaji, kita tafakuri serta kita telaah bersama-sama untuk mengambil hikmahnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sallallahu
Mari kita tafakuri, kita telah bersama-sama untuk mengambil hikmahnya, kita pahami, kita tafakuri bersama, kita siapkan wadahnya, hati dan pikiran kita. Dengan hati yang bersih, pikiran yang jernih, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita sekalian, mampu menerima pancaran nur kalam ilahi dan pancaran nurul hikmah serta pancaran nurul hidayah itu ke dalam kolbu dan pikiran kita masing-masing, sehingga wahyu Allah yang mulia ini tertancap di lubuk hati kita yang paling dalam, dan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang-orang yang hamil Quran, ahlullah, menjadi orang-orang yang direktor, dilamut, diupeni, diurusi, dijaga dan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala minat dunia ilal akhirah. Suratul Qadri makiyatun au madaniyatun khamsu au situ ayatin. Surat Al-Qadar namanya surat Al-Qadar. Makiyatun termasuk golongan surat makiyah, tapi ada sebagian pendapat mengatakan au madaniyatun atau madaniyah. Jumlah ayatnya khamsun au situ ayatin. Ada yang berpendapat jumlah ayatnya 5 ayat, tapi sebagian ulama berpendapat jumlahnya 6 ayat. Itulah sebabnya jumlah ayat-ayat Al-Quran 30 juz itu berbeda. Selama ini secara umum kita kalau ditanya berapa jumlah ayat Al-Quran, 6.666. Tetapi begitu kita lihat di mushaf yang ada cuma 6.236. Bedanya hampir 400 ya. Nah, itu karena ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan ini 5 ayat, ada yang mengatakan ini 6 ayat, ada yang mengatakan ini makiyah, ada yang mengatakan ini madanya. Yang penting isinya kita pahami. Oke ya, nggak usah mempermasalahkan perbedaan, nggak malah rukun. Oke. Kita dari mulai ayat 1. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim bahwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Inna sesungguhnya kami anzalnahu kami telah menurunkannya. Dia menurunkannya. Nya itu kata ganti. Hu itu kata ganti untuk mudzakkar. Kata ganti ya kan ada hu, ada ha, ada hi, ada him, ada hum, ada huwa, ada huma. Kata ganti. Lagi anta, antoma, antum, ana, nahnu itu kata ganti. Namanya domir. Bu ini kata ganti. Inna anzalnahu. Inna sesungguhnya kami. Kami ini kan kata ganti. Kami ini siapa? Allah. Inna sesungguhnya kami Allah. Anzalnahu kami telah menurunkannya, menurunkannya. Hah? Kata siapa? Hah? Kata Allah. Kapan Allah bilang? Ini di dalam ini. Zaman kan cuma motor terjemahan. Saya lagi bahas kata ganti. Dan saya belum bicara apa yang digantikan. Setiap ada kata ganti pasti ada yang diganti.
Kita juga nggak tahu kan, makanya kita ngaji cari tahu. Jadi pendudukan kata Gani itu begitu. Makanya kita ngaji pakai referensi. Jadi kata siapa? Oh, apa Allah bilang Al-Quran? Oh, bilangnya hu. Inna anzalna hu. Ada kalimat Al-Quran? Ada. Halo. Iya. Nah, kenapa? Sebelumnya kan belum ada kata-kata Al-Quran. Belum ada kan? Kemudian ayat pertama. Begitu di ayat pertama sudah dikatakan inna anzalnahu, sesungguhnya kami telah menurunkan dia. Dia siapa? Nah, baru kita mencari input. Sebetulnya siapa? Nah, menurut tafsir Jalalain yang disusun oleh Syekh Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahali dan Syekh Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar As-Suyuti, ini guru dan murid, dua orang mulia yang memang luar biasa. Yang satu gurunya, yang satu muridnya. Dia Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahali, ini muridnya Syekh Abdurrahman bin Abu Bakar As-Suyuti. Ketika Syekh Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar As-Suyuti, beliau menulis kitab Jalalainnya ini, baru sampai surat Al-Kahfi, beliau wafat. Ya Allah. Nah, murid itu mestinya gitu. Dia memperhatikan apa sih yang dilakukan sama guru. Oh, guru telah membuat ini ya. Jadi korek-korek tuh gurunya. Oh, berarti guru saya ini belakangan ini sedang menyusun kitab tafsir. Nah, akhirnya sampai surat Al-Isra ya, 17 surat. Nah, dari Al-Isra ke sana Al-Kahfi dan seterusnya diteruskan oleh muridnya. Itu murid yang benar. Kemudian sekarang ambil dicek dulu, makanya Jalalainnya nggak ada, makanya dua-duanya disebut Jalalain, dua orang mulia, guru dan murid itu. Jalalain itu dua orang yang mulia, dua jalal. Yang satu Syekh Muhammad bin Ahmad Al-Mahali, yang satu Syekh Abdurrahman bin Abu Bakar As-Suyuti. Itu yang buka-buka itu. Jadi punya inisiatif, punya kreativitas, ada komunikatif, ada kolaboratif. Jadi ini kolaborasi. Kedua ahli tafsir, tapi guru sama murid. Murid sekarang boro-boro punya inisiatif, dikandani, dikongkon, masih lakoni. Kamu pengen ilmu ada apa dulu? Bekas saya ngaji, bongkar aja lemari itu, kamar pilih. Wah, ada sampai sekarang yang menikah. Oke, harapannya apa begitu? Mudah-mudahan kayak Syekh Jalalain ini. Dilanjutin, nah itu Jalalain. Nah, kata-kata hu, kata ganti domain hu menurut Syekh Jalalain. Inna anzalnahu ayil Qur'ana jumlatan wahidatan minal lawhil maksudi ila samai dunia. Ini keterangannya. Jadi nggak mungkin asal jeplak menurut dari siapa kamu? Ada siapa? Oh, belum ada keterangannya. Sebelumnya pun belum ada keterangannya kan itu. Iya. Memang kalau kita bicara menurut terjemahan bebas, ya itu Al-Quran kan ada dalam kurung gitu kan, benar nggak? Sesungguhnya kami menurunkan dalam kurung gitu kan, benar nggak? Oh iya, tambahan bukan? Makanya kita perlu ngaji nih, ya ini harus perlu dibahas. Ini anzalnahu, sesungguhnya aku telah menurunkannya. Apanya itu kata gantinya? Saya Jalaluddin, saya Jalalain ini menerangkan
Ayil Qur'ana jumlatan wahidatan minal lauhil mahfuz ila samai dunia. Yang diturunkannya itu adalah ayil Qur'an, adalah bacaan. Al-Quran itu apa? Bacaan. Ya. Jumlatan wahidatan. Yang diturunkan sekaligus bacaan itu. Bacaan itu Al-Quran yang diturunkan sekaligus. Dari mana? Minal lauhil mahfuz. Dari loh mahfuz. Oh itu kayak papan gitu Pak. Mahfuz yang dijaga. Di situ ada catatan-catatan di situ. Itulah bacaan yang diturunkan. Minal lauhil mahfuz, dari loh mahfuz ila samai dunia. Diturunkan sampai ke langit-langit dunia. Langit-langit dunia itu ya langit-langit yang paling dekat dengan dunia. Mungkin kalau kita nyebut langit pertama. Langit pertama, kan ada 7 ya. Dari Lauh Mahfuz ke langit-langit dunia, langit pertama. Di situ ada satu tempat namanya Baitul Izzah. Baitul Izzah. Kapan diturunkannya? Dijelaskan fi lailatul qadri. Fi di dalam atau pada lailatin malam, lailan itu malam, al-qadri kemuliaan. Al-qadri juga disebutkan ketetapan, pada malam ketetapan. Di Lailatul Qadar yang turun apa? Hah? Dari mana? Ke Indonesia. Seberapa jumlahnya? Segeblok, segeluntung, blek dari Roma. Semua ada kata. Nyampe kepada Nabi tidak berupa ini. Zaman Nabi ini ada nggak? Ya. Kenapa? Kenapa nggak ada? Yang nggak ada orang ini yang bikin Kiai Haji Fitri Mustafa, Bapak Gusmus di Lembang, bikinnya di Kudus ya kan? Zaman Nabi belum ada percetakan. Terus bagaimana diterima Nabi? Diterima Nabi berupa wahyu. Benar? Nah, wahyu pertama yang diterima Nabi itu di Gua Hiro ketika Nabi berkolwat. Lalu kolwat di Gua Hiro, datanglah Jibril membawa wahyu pertama. Jumlahnya 5 ayat. Bunyinya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat. Itu wahyu pertama. Ya. Itu. Itu. Wahyu itu ada tulisannya enggak? Ada. Ada hurufnya? Ada. Makanya Rasulullah bilang, "Iqra ya Muhammad, Iqra ya Muhammad," kata Jibril. Rasulullah bilang apa? Ma ana biqari'in. Aku tidak bisa membaca. Artinya orang menganggap Nabi buta. Tidak dipahami? Ini istilah perbedaan. Mana mungkin Nabi buta huruf? Pamannya aja para bangsawan orang kaya dan pamannya semua cinta sama Nabi Muhammad. Pamannya Nabi Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan dan Abu yang lain itu. Ya, Abu Sapi belum ada. Abu Sapi kan baru. Itu semua cinta sayang banget sama Nabi dan senang banget dengan Nabi. Dan ketika mendengar lahirnya Nabi Muhammad saja gembira sekali. Makanya Abu Jahal itu kalau hari Senin itu sejanya diringankan.
Amanah Nabi itu. Gara-gara apa? Waktu mendengar Nabi Muhammad itu gembira, senang banget dia. Dan dia senang. Mungkin nggak punya ponakan. Kita cinta ponakan, saya sama ponakan orang sekolah di Jarno. Dan waktu itu sudah ada baca tulis. Karena Nabi Rasul yang pertama kali sudah bisa membaca dan menulis itu Nabi Idris. Tapi Nabi Idris kan ada Nabi Rasul sampai Nabi Muhammad kan berarti juga ada tulisan. Jadi betul. Mungkin Nabi Muhammad nggak bisa baca gitu. Nah ini perbedaan pendapat. Ya itulah. Jadi paham nggak? Berangkat bisa paham ya? Itu paham. Terus diyakini. Ya, turunnya Al-Quran itu tanggal 17 Ramadan. Karena apa? Ada wahyu yang menyebutkan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Syahrul Ramadan di bulan Ramadan itulah unzila diturunkan fihi di dalamnya Al-Quran. Paham ya? Tanggalnya 17 Ramadan. Loh, kita kalau lihat turun wahyunya Qul huwallahu ahad itu waktu Nabi Hijrah. Padahal Nabi Hijrah itu tanggal 12 Rabiul Awal. Berarti yang diperingati tanggal 17 Ramadan itu turunnya apa gitu kan? Yang mestinya turunnya Al-Quran yang diturunkan oleh Allah satu black gitu ya. Zaman secara keseluruhan, secara global dari Loh Mahfud ke Baitul Izzah, yaitu langit dunia. Berarti belum turun ke dunia kan? Turun ke dunia setelah Nabi Muhammad usia 40 tahun. 40 tahun. Jiwa Nabi udah nggak pedagang lagi. Jiwa Nabi pedagang nggak waktu itu? Hah? Sebelumnya pedagang. Bukti ketiga itu saudagar. Raya ngomong. Itu terima wahyu. Kalau diperintah untuk menyampaikan wahyu, jiwanya itu bukan jiwa pedagang. Saya pejuang. Gimana? Saya bukan pedagang sekarang ini. Kalau jiwa saya kan masih kayak pedagang, yang ada di benak saya masih untung rugi. Gimana, Pak? Inilah satu kodar ini. Kalau jiwa saya pedagang, yang ada di otak saya masih untung rugi. Nah, rugi mau. Ani piro, untungnya apa? Orang mau. Betul enggak? Nabi waktu jadi pedagang sukses, hebat luar biasa. Siti Khadijah kepengen melihat hebatnya Rasulullah sebagai pedagang, sebagai apa namanya marketing lah, kan menjalankan roda perusahaan. Siti Khadijah di bidang perdagangan. Tapi pedagang yang dipikir apa ini? Untung rugi. Sampai jadi salesman kok. Ambil kotoran rugi terus kira-kira. Majikan sampean gimana? Ganti aja dulu. Gimana nih? Karena pedagang itu jangan dipikirannya untung. Kira-kira kalau sama Gusti Allah mau begitu enggak? Sama Gusti Allah begitu enggak? Lah pengen surga? Lah pengen pahala? Sampai pedagang. Betul nggak? Di sini loh kalau pengen nasib berubah, nyambung kan? Nabi berubah setelah terima wahyu. Aku sudah bukan pedagang kalau begini. Kenapa? Saya sudah mendapat mandat, saya sudah mendapat amanat dari Tuhan. Harus berjuang untuk menyampaikan semua risalah yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya harus berjuang
Dan saya tidak mungkin jadi jiwa pedagang, saya harus berjuang. Kalau dulu saya jadi pedagang, yang saya pikirkan cuma untung. Kalau sekarang jadi pejuang, apa yang dipikirin? Saya harus berkorban, korban waktu, korban tenaga, korban harta benda. Dan itu dibuktikan oleh Rasulullah. Sebelum jadi Nabi, Rasulullah kaya raya. Begitu jadi Nabi, Bapak meninggalkan apa? Islam. Makanya ulama lah yang menjadi pewaris Nabi. Al ulama warasatul anbiya. Ulama yang menjadi pewaris Nabi. Kenapa? Ulama yang mewarisi ilmu dari Nabi. Halo. Nuntut ilmu perlu perjuangan apa tidak? Ngantuk apa enggak sekarang? Berjuang enggak melawan ngantuk? Apa yang nonton mulai habis ngantuk itu suruh penak malah. Mulai di bucu, mulai di bucu pada boleh. Udah malam. Zaman malam menahan-nahan, nggak makan, nggak minum, nggak makan pun tetap nggak dianggap puasa. Yang dianggap puasa itu yang siang, ya kan? Ini Pak, bisa itu Pak. Bisa nggak mengambil pesan di balik kisah turunnya Al-Quran di malam Lailatul Qadar ini? Ini tanggal selikur loh. Tanggal selikur ambilnya Pak Warto ini pantas kok. Pantas kok nah. Hah? Pantas. Paling ibu-ibu yang bilang nggak pantas. Walah menurut bukan galak, tegas. Gini kan? Jiwanya jual Lailatul Qadar. Pengen Lailatul Qadar nggak menyiapin jiwa ya. Padahnya jiwanya harus lapang untuk menerima Lailatul. Terus sampean pengen berubah, pengen dapat Lailatul Qadar. Jiwa sampean masih jiwa buka jiwanya, siap untuk menerima segala ketetapan dari Allah di malam Lailatul Qadar. Ini namanya jiwamu sempit malam Lailatul Qadar, apa yang Lailatul Qadar? Cuman batu was-wasannya Ramadan toh. Malaikat tahu nggak? Allah tahu nggak? Allah tahu. Siapa yang beneran, siapa yang cuma-cuma. Orang senengnya tahu. Ada yang nggak setuju? Hah? Ada yang nggak setuju? Ada yang nggak setuju apa yang katakan? Setuju. Enggak, artinya kalau nggak setuju nggak sepakat kan boleh komplain. Benar benar. Enggak kan kita belajar bersama ngaji bareng. Dari tadi saya bilang saya banyak dapat ilmu dengan kumpul jenengan dan akhirnya saya ketemu ngaji belajar sama jenengan. Enak kan? Cuma karena saya dianggap dulu jadi supaya nasib saya berubah, jiwa saya tak berubah. Aku naik nyarap berarti jiwaku kudu jiwa guru. Jiwa guru kudu bareng ini bareng ini. Iya enggak? Guru pelamar-pelamar ini kalau muridku tahu muridku menang. Muridnya tahu ditonton mereka. Ngerti muridnya tendang-tendang. Ini jangan mikir loh. Aku yang ini ngarep bel. Di gelandang apa piye ngono. Ini di mana? Ini muridnya udah tamuran lah. Tidak. Tahu ya? Paham. Akhirnya aku sinau Pak kali jenengan. Saya sinau. Aku belajar, aku banyak dapat input dari jenengan. Kalau enggak. Ini dengan masukan jenengan kan saya jadi bahas ayat ini. Karena itu enggak masukan buat saya. Jadi saya enggak merasa rugi. Jadi paham ya hikmah diturunkannya Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Tidak segeluntung diberikan Nabi Muhammad. Coba kalau segeluntung, mulai ngapal angel Nabi Muhammad. Terus mau menyampaikannya bingung yang mana dulu kan gitu kan? Ayo sampai naruh khotbah kayak 37 buku ayo wabel. Yang mana nih? Wah ini coba ini suratnya. Akhirnya Pak khotbah bingung. Makanya Allah tuh maha bijaksana, maha mengetahui.
Enggak diturunkan satu gunung pada Nabi. 5 ayat. Belum bisa dihafali, bisa dipahami, disampaikan. Gini benar. Loh, karena disampaikan, diamalkan, meresap dalam hati. Baru nanti turunkan wahyu lagi Al-Mudatsir. Ya Yuhal, Mudatsir kum panggil. Setelah dikasih ilmu melalui kolam, ada ilmu yang manusia tidak mengerti. Nah, kamu kan sudah sampaikan dong. Hei, ya Yuhal Mudatsir, orang yang berselimut. Ada selimutan terus kowe. Kemulan sarung terus upamane nih. Kum, bangun. Kum, bangun, panggil. Maka berikan peringatan mereka mau menolak lari. Jadi kita dikasih tahu supaya kita punya bahan untuk memperingatkan saudara-saudara kita. Begitu bukan prosesnya? Ya. Makanya nek Rasul mesti Nabi, nek Nabi belum tentu. Karena Rasul itu mesti menyampaikan. Butuh perjuangan. Bayangkan pada masa itu di lingkungannya adalah lingkungan orang-orang kafir Quraisy. Wong sugih-sugih, bangsawan hebat-hebat. Butuh perjuangan apa tidak? Terus yang dituntut apa? Untung. Apa untungnya Rasulullah? Kita ini banyak untungnya, Pak. Ngaji. Loh, saya aja merasakan kok, Pak. Saya tidak membawakan 30 juz Al-Quran. Saya kemana-mana paling bawa Al-Quran 2-3 ayat plus hadis 1 misalnya. Itu saya disambut. Dari jalanan itu baris nyambut. Di sini aja saya biasa-biasa. Kalau di luar itu sambut. Ya, waktu itu petasan, pedes, rambut dituntun. Itu benar, Pak. Makanya saya kalau udah di tempat yang begitu sama jamaah terpisah, bukan saya nggak mau kumpul jamaah, aku diseret-seret dari panitia, didudukkan. Terus di tempat duduk saya sebelum saya duduk itu sudah ada gedang itu gede-gede kayak anggur, apel, jeruk, bener itu. Nah, sampai yang duduk bareng-bareng malah yang gedang yang bengkok udah cecing. Loh, maaf, ini bukan saya menyombongkan diri ya, bukan berarti saya mulia, tidak. Saya tetap kuliko memang indaib. Aku diciptakan oleh Allah dari air yang memancar itu, sama kayak jenengan. Tidak ada mulianya saya, tapi Allah muliakan kita dengan apa? Karena saya kemana-mana bawa Al-Quran. Jadi sing mulia apa nih, Pak? Al-Quran ini Lailatul Qadar turunnya ini. Dan sampai kalau Al-Quran mesti Al-Quran yang HP mereka gowong ngising gitu. Jadi masalah kan? Al-Quran disimpan yang HP, itu HP-nya digowong ngising, tinggal yang Joko hilang no. Toilet HP-nya taruh di luar, kira-kira hilang aman. Ya. Kemudian HP lah. Urung lunas hilang. Urung lunas hilang. Coba. Quran dibawa ke WC. Gimana mau mulia? Itu contoh, saya hanya memberikan contoh. Dan itu bukan sekali 2 kali loh saya. Saya keliling kemana-mana itu nggak pakai ongkos saya itu. Cuman karena membawa Quran dan tidak banyak. Kalau Isra Mi'raj itu paling subhanallah di asra bi abdihi la ilaha minal masjidil haram minal masjidil aqsa di barakna qaulahu li nuri yaumin ayatina. Ini huwa sambil udah begitu. Kesini kan masa aja guyon seneng-seneng aku ngobrol aja. Kasih makan enak, nasi kebuli, paha kambing itu kayak terus kumpul nih kalau ngomong mulio, mulai disangoni bang, mulai padahal mobil jemputan ya. Biasanya kalau pemberbes itu kan mobil jemputan, untung nomor rugi, untung Pak. Makanya kadang-kadang kalau ceramah disuruh minum malu hati.
Mau minum aja malu Pak saya. Ya Allah, saya dakwah model begini kira-kira diterima sama Allah apa tidak? Kira-kira Allah ridho apa enggak? Kalau melihat Rasulullah ini, saya dakwah di mana-mana disambut. Rasulullah boro-boro disambut Pak, baru mau sampai disambit, sampai berdarah-darah. Disambit Pak, orang-orang kafir Quraisy, diludahin, dicaci maki. Ya betul. Perjuangan apa tidak? Kalau perjuangan yang dituntut apa? Korban fisik, korban pikiran, korban perasaan, korban harta. Makanya kalau Rasulullah sebelum jadi nabi, sebelum ngajar ngaji, sebelum jadi mubalek, tadinya kaya raya pengusaha, begitu Rasulullah jadi rasul, jadi itu hartanya habis. Kenapa? Untuk berjuang supaya apa? Demi kemuliaan. Makanya Nabi Muhammad itu mulia sampai sekarang, walaupun kita tidak berjumpa dengan Rasulullah, kita tetap memuliakan Rasulullah. Seluruh dunia memuliakan Rasulullah. Karena apa? Lailatul Qadar turunnya Al-Quran. Rasulullah berjuang demi Al-Quran. Menyampaikan Al-Quran. Mulia apa tidak? Sampai sekarang. Serba suki mau pengen mulia, nggak belum biaya, nggak berani korban. Korban waktu 2 jam aja, pelekuk sambil gerutu, sambil mulai kelas 11. Buat kepentingannya sendiri ya kan? Buat kepentingan siapa kita begini? Sampai subuh juga kenapa sih? Mulai latul, bukannya latul Qadar tengah malam malah disuruh bangunin. Betul enggak? Malam berapa? 10 terakhir bulan. Sekarang malam apa? Selikur kan? Iya. Iya mulai. Wes, saya pengen rubah jiwamu rubah. Ini malam lalu Qadar. Oke ya. Itu tadinya jiwa pedagang berubah menjadi jiwa pejuang. Kita alhamdulillah Pak sampai Quran. Ya dimuliakan orang kota. Apa-apa ini luar biasa. Padahal muridnya belum bisa membaca Quran muridnya. Saya kan tahu muridnya belum bisa baca Quran. Ini gini udah, mulia udah. Nah iya, pertahankan. Dan yang lebih penting sadari itu loh kamu sekarang. Jadi diangkat nggak oleh Allah? Nah iya, jangan kau jatuhkan. Gunakan kemuliaan dari Tuhan itu. Jadi benar. Ini judulnya tadi sebelumnya sudah dipancing-pancing itu. Ya kan? Saya apa yang jadi judul gitu. Nyatanya kok nyambung gitu loh. Yang ini kan saya ngangel ini. Nah dipikirin orang iso, mikirin piye yo ngomong ini ben nyambung, malah ora ketemu. Mana sekarang pikiran ngomong ae Gusti Allah sing ngono. Nyatanya nyambung kan? Nyambung apa kan? Nyambung. Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu nyambungnya kamu lo bareng Gusti Allah. Benar enggak? Nyambungnya hamba dengan Allah. Maju Lailatul Qadar itu turunnya Al-Quran. Karena nyambung dan sambungan itu kan tali ya Pak. Makanya ada ayat di Quran yang bunyinya waqtasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Pegang teguh tali itu. Bihablillah tali. Tali Allah apa? Al-Quran. Kita komunikasi dengan Tuhan pakai apa? Al-Quran. Ben yang nyambung. Karena Al-Quran kalam Allah. Pegang teguh. Jami'an
Ya, bentuk jamiah. Jadikan sebuah jamaah untuk selalu berkaitan sama-sama, berpegang teguh sama Al-Quran. Ini berpegang. Orang baru main wes ujungnya sarungnya kok cekel. Mulai melorot dia orang-orang nganggo sapu. Jadi minimal ya kan? Tahu nggak maksudnya? Jangan sampai lepas. Benar. Bentuklah jamiah yang kuat. Jamaah yang kuat. Ojo merencong yang kompak. Berata paruku. Sengru. Nah pengen mul. Oh iya. Coba praktekkan ini. Bentuk jamaah yang solid. Saya semangat masih tinggi, cuman fisiknya fisik wes 60 tahun ya mah. Waktu nomor sampai ada orang-orang yang tahu. Mamut itu 11 RT Pak. Tiap bulan saya pindah dari RT ke RT. Dari zaman RT Pak Jawari, dari dulu ada Pak Harto, di sana saya tahu. Zaman ada Pak Iri, ada Pak Odim. Hubungan baru. Ini Pak RT. Sini Pak ini Bapak ini. Dia masih sawah, masih betes, sampai ke RT 4, RT 5. Mana dong bisa nenong Pak? Saya itu yang dia itu betul ya. Mana? Nah, pikiran saya, yang muda ini loh. Muncul Pak, mendidik orang dulu, kita mendidik orang sekarang. Wow, berbeda. Orang-orang dulu itu gampang minta ini. Gampang nyantel, gampang apa? Bahkan pikirannya sih, saya kira orang mana mau dipakai mungkin pikir apa? Apa malah kami keklek karena apa? Kamu nganggo tangan kok ya, pengaruh itu Pak. Tangan ada pikirannya, pikirannya ada ganggu tangannya. Ini benar, jamin itu jamin. Terkontaminasi. Masa tadi nggak pakai itu, ini penting-penting aja. Dia begitu nggak mikir kan? Ada lihat ya, di medsos itu lihat isinya apa? Nggak mikir nulis. Jadi kan nggak punya pikiran. Akhirnya ini kan rata pikirannya, rata biasa. Makanya ada nyanyiannya. Mari kita mau pedi Pak, itu kan pas kita ya. Ada bukan pusat kita. Mari kita coba sama si nyanyi dan rotoki. Coba. Coba Gimana? Coba cepetan. Kan gitu ya. Mari kita mau pedi bahasa kita. Mulai pikir, mengasah kecerdasan. Mereka orang sana susah nggak bisa mikir, karena nggak pernah dipakai. Yang dipakai tangan orang nunggu. Gini. Anak itu dikandangnya. Sak bapaknya sak mane kok dua itu. Itu biasa. Waduh, ya aku tak gano ya nurut dengarku. Cuman kasihan. Ini fakta, kita fakta. Oke ya. Nah, sudah bisa dipahami nih. Jadi apa yang turun di malam Lailatul Qadar? Di mana terus turunnya dari mana? Langit. Mahfud ke Baitul Izzah. Di langit Pertama. Ya. Dunia. Baru diturunkan kepada Nabi itu berangsur melalui wahyu selama 23 tahun. Atau kalau dirinya ada yang mengatakan 22 tahun,
2 bulan 22 hari ya, dia bilang gitu. Terus pokoknya 23 tahun mulai gampang. 13 tahun disampaikan di Mekah, 10 tahun disampaikan di Madinah. Maksudnya ya, ada surat Makkiyah, ada surat Madaniyah. Nyambung nggak betul? Itulah Al-Quran yang disampaikan kepada kita. Oke ya, oke. Akhirnya yang ramai diperingati nuzulul Quran tanggal 17 Ramadan. Ini harusnya 17 Ramadan itu Lailatul Qadar gitu. Nah, 17 Ramadan itu waktu dari dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, apa waktu menerima wahyu pertama di Gua Hira. Ya kan? Kalau Lailatul Qadar mestinya ya itu satu kubro. Sedangkan yang diterima Nabi di Gua Hira itu wahyu pertama, makanya diperingati mungkin 17 Ramadan yang itu, ya berarti bukan Lailatul Qadar. Mungkinnya nggak diyakini sebagai Lailatul Qadar 17 Ramadan. Harusnya orang ngintip Lailatul Qadar malam 17 Ramadan, ya kan Mbak? Ngintip kan tadi katanya. Nah, iya, ngintip. Betul nggak Pak? Ini kan menimbulkan pemikiran kan? Kenapa nggak 17 Ramadan? Kan udah pasti Lailatul Qadar, kan turunnya Al-Quran diperingati kan gitu. Nah. Berarti yang diperingati tanggal 17 Ramadan itu adalah turunnya Al-Quran dalam arti wahyu pertama Al-Quran yang diterima oleh Nabi Muhammad di Gua Hira. Bukan yang Lailatul Qadar kan? Nah, terus Lailatul Qadar diterangkan Nabi menganjurkan dalam 10 hari terakhir di bulan Ramadan, terutama di bilangan-bilangan ganjil. Oke, terus apakah semua orang paham ganjil itu apa? Orang kalau bilang ganjil yang terlintas dalam pikirannya mesti hitung-hitungan. Bilangan itu hitungan apa enggak? Kenapa? Pikirannya yang ada cuma hitung-hitungan. Sehingga nggak menemukan apa ganjil yang sebenarnya. Hanya hitungan ganjil kan 21, 23, 25, 27, 20 bilangan bukan? Hitung-hitungan bukan? Hitung-hitungan. Sholat tasbih kita aja malam ganjil ya 21. Kok 22 enggak? Enggak, oh, besok aja 20. Hitung-hitungan enggak? Manusia kakian perhitungan. Bismillah atau perhitungan. Itu yang bikin manusia pusing karena apa? Apa hitung-hitungan itu? Senang perhitungan. Coba kalau yang tahu ganjil, yang dimaksud ganjil bukan bilangan. Ada hadis mengatakan lillahi tis'a wa tis'ina isman mi'atan ila wahidan man ahsoha dakhala jannah innahu witrun yuhibbul witra. Allah memiliki nama-nama yang baik 99, jumlahnya 99, 100 kurang 1. Ya kan? Lillahi Allah memiliki. Lillahi tis'a wa tis'ina isman 99 nama. Ya. Mi'atan ila wahidan yaitu 100 kurang 1. Man aksoha terwajana. Siapa yang mau menjaga dan menghafalnya, dia akan masuk surga. Terus berikutnya ingat, innahu witrun yuhibbul witra. Sesungguhnya Allah itu ganjil dan dia cinta dengan yang ganjil. Jadi ganjil itu apa? Innallaha witrun yuhibbul witra. Sesungguhnya Allah itu ganjil. Jadi ganjil itu apa? Allah. Bukan bilangan. Allah ada berapa? Satu. Satu-satunya. Bukan bilangan. Kalau bilangan itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya. Kalau satu-satunya hanya satu. Tidak ada bilangan lain. Tapi kita condong pada bilangan. Memang menungso senengane perhitungan. Mulane seneng pusing.
Allah itu ganjil, Allah itu witir, yuhibbul dan dia cinta kepada yang ganjil-ganjil. Nah sampean senenge genep, bagaimana Allah mau cinta sama sampean? Paham ini ra genep, seneng per? Besu. Kalau genep kan? Iya. Padahal Allah seneng ya sing ganjil, sampean yang seneng genep berarti ora pengen disenengi karo Gusti. Nah sapa sing arep mlebono swarga? Kalau sampean bisa menjaga itu pasti masuk surga. Halo, Lailatul Qadar didapatkan di malam ganjil. Di mana pada malam itu hanya ada dia satu-satunya, tidak ada bilangan lain. La ilaha illallah wahdahu la ilaha. Siapa yang dapatkan malam itu jangan khawatir. Mulya dirubah semua. Laporannya seluruh amal dalam 1 tahun pas dan Saban. Makanya di minggu Saban kita ngamalin sesuatu ada doa khusus. Ya Allah, kalau nasibku setahun ke depan kau tetapkan saya orang yang sengsara, aku jarang rubah biasa menjadi orang yang bahagia. Ya Allah, kalau kau tetapkan setahun ke depan saya itu melarat, ya Allah, rubah, kayakan. Ada nggak doa itu? Iya. Itu ketika dikabul di malam minggu Saban, mesti dibawa catatan. Oh, jalur ini, tak lah. Ayolah kepada malaikat selesaikan urusan dia. Rubah. Sampai mau berubah atau tidak ada dalam Lailatul Qadar setahun. Oke? Nah, coba pun paham. Mumpung Lailatul ini malam ganjil kan? Setelah sampai, kamu bisa temui ganjil malam ini. Suka-suka tuh, mau apa tidak? Pokoknya Malaysia sudah ikut season naik, iya kan? Bisa dua-dua nggak apa-apa. Siapa yang bisa menghalangi kalau kita bisa itu ketemu pada malam tanggal 22? Syukur-syukur dicegat dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 30. Mesti oleh berapa? Ibarat ini ada kali kecil. Dulu saya senangnya kalau kecil ikut-ikutan Pak, ikut-ikutan tamu Pak. Aku ra iso jadinya keliwat. Cuman kalau ada temen namu itu, bawa ikra, bawa ember itu Pak. Kali itu, kali yang kecil, atau pohon barongan gitu, itu biasanya banyak lele, itu dikasih bendung. Ujungnya ditutup, ujungnya ditutup. Diubah, pasti kena nggak ikannya? Ya. Pastilah, udah ketahuan di kali itu kok adanya bendung beda rono, bendung itu Ramadan cuma 30 hari. Mulai aja tanggal 1 sampai 30 nawaitunya aku kudu Lailatul Qadar. Weh, pas tanggal ini rajin, besok bolos. Lailatul Qadar pas bolos. Bisa aku enggak itu loh, pengen bolos kali ini. Benar nggak Pak? Iya, coba dari kamu nggak bolos. Bisa diterima kan? Oke ya, enak. Nah, ini adalah nahu Lailatul Qadar. Nah, terus ditanya, wama adraka ma Lailatul Qadar? Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Baik, rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li jironina wa li asatidina wa li kalamidina wa li kalamidatina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairat rabbik fil warham wa anta khairur rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana inna
nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa du'aan mustajaba wa rizqan halalan thayyiban wa si'an fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana amanna bima anzalta wa tabatna rasula faktubna ma'asyahidin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Demikian banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi